Ya, selamat pagi siswa sekalian. Selamat bertemu kembali dengan Bapak Juprianto. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia dan pada pagi hari ini Bapak akan menyampaikan materi yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah cerpen. Sebelumnya kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas penyertaannya sehingga kita semua dalam keadaan sehat. Bapak dalam keadaan sehat, anak-anak di rumah juga dalam keadaan sehat. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu menurut agama kita masing-masing agar kita bisa melaksanakan pembelajaran kita pada hari ini dari awal pertengahan hingga berakhir. Berdoa, mulai. Amin. Selesai, terima kasih. Siswa sekalian, pada kesempatan ini seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, Bapak akan menyampaikan nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen. Ciri-ciri cerpen sudah Bapak sampaikan, unsur-unsur yang ada di dalam cerpen, maksud Bapak unsur-unsur intrinsik atau unsur-unsur yang terkandung di dalam cerpen yang berupa unsur intrinsik maupun ekstrinsik sudah Bapak sampaikan. Dan pada saat ini Bapak akan menyampaikan nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen. Apa saja nilai itu? Nah, makanya kita pelajari. Apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Yang pertama, setelah mempelajari ini, maka peserta didik mampu menyebutkan 12 nilai yang terdapat dalam cerpen. Nah, jadi kita udah tahu nanti akan ada 12 nilai yang terdapat di dalam cerpen. Kemudian tujuan yang kedua, tidak hanya mampu menyebutkan, tetapi Bapak berharap Anda mampu menjelaskan 12 nilai yang terdapat dalam cerpen. Ya, mampu menjelaskan. Sedangkan yang ketiga, peserta didik mampu menentukan nilai yang terkandung dalam sebuah cerpen yang dibaca. Jadi nanti kalau Anda atau siswa sekalian membaca sebuah cerpen, kalian bisa menentukan nilainya apa saja cerpen yang kalian baca. Baik. Yang pertama, ya. Yang pertama, nilai yang terkandung dalam cerpen yang pertama adalah nilai moral. Apa itu nilai moral? Nilai moral adalah nilai dalam cerpen yang berhubungan dengan perangai, budi pekerti, atau tingkah laku manusia terhadap sesamanya. Biasanya nilai ini dapat diketahui melalui deskripsi tokoh atau hubungan antar tokoh, kemudian dialog, dan juga dari yang lainnya. Nah, kita lihat sekarang bagaimana nilai moral contohnya di dalam sebuah cerpen. Begini, ya. Awalnya aku mau berteman dengan siapa saja, namun setelah mengetahui kelebihanku, aku mulai memilih teman yang bisa dekat denganku, apalagi dengan otakku yang pandai. Semakin banyak teman yang menyukaiku, maka aku pun mulai memilih teman dari golongan menengah ke atas. Aku tidak lagi mau berteman dengan anak yang setara padaku. Wah, ini adalah kutipan cerpen. Cerpen penyesalanku yang dikarang oleh Dian Indria A. Pada kutipan cerpen di atas terdapat nilai moral yang diambil. Nilai moral tersebut apa? Ya, aku yang berotak pandai dan hanya ingin berteman dari golongan menengah ke atas. Ini menggambarkan seseorang yang sombong. Jadi nilai moralnya ini adalah kesombongan. Kesombongan adalah sifat yang tidak baik. Nah, seperti itu. Jadi nilai moral yang terdapat di dalam cerpen itu salah satunya adalah kesombongan. Kalau ini nilai moralnya merupakan sifat buruk, diikuti tidak? Ya jangan. Jangan diikuti, ya. Jadi nanti akan ada cerpen yang baik, mungkin sifatnya yang penurut, tanggung jawab, ya, menghormati dan sebagainya. Kita lanjutkan sekarang. Nilai yang kedua, nilai sosial. Apa itu nilai sosial? Nilai sosial dalam cerpen itu berhubungan dengan masalah sosial dan hubungan manusia dengan masyarakat atau interaksi sosial antar manusia. Biasanya nilai ini dapat diketahui dengan penggambaran hubungan antar tokoh.
Contohnya, nah ini ada contoh kutipannya. Dua penumpang laki-laki saat melihat Lail dan ibunya masuk, berdiri memberikan tempat duduk. Terima kasih. Lail dan ibunya segera duduk. Nah, ini nilai sosial. Pada kutipan novel atau cerpen di atas, terdapat nilai sosial yang diambil. Nilai sosial tersebut digambarkan oleh perilaku sopan santun dua penumpang laki-laki yang memberikan tempat duduknya kepada Lail dan ibunya. Nah, ini adalah nilai sosial. Nilai hubungan antara orang satu dengan orang yang lain. Nilai hubungan seseorang di dalam masyarakat. Nah, itu nilai sosial. Kalau kalian bagaimana? Ya nilai antar teman, nilai di sekolah, nilai satu kelas, nilai dengan adik kelas, hubungan dengan kakak kelas, hubungan dengan guru, itu adalah nilai sosial. Baik, yang nomor 3 adalah nilai religius. Nilai religius adalah nilai dalam cerpen yang berhubungan dengan kepercayaan atau ajaran agama tertentu. Biasanya nilai ini dapat diketahui dengan simbol agama tertentu, kutipan atau dalil dari suatu kitab suci, dan penggambaran nilai-nilai kehidupan yang dilandasi ajaran agama yang bersifat universal, yang umum. Nah, contohnya coba. Ya, kalau kita lihat ini, contohnya adalah yang beragama Islam. Sebenarnya sangat banyak kejadian seperti itu yang terjadi kepadaku. Sangat sering. Terkadang aku bingung dengan orang-orang yang tak peduli untuk menutup aurat mereka. Sungguh, sebenarnya apa arti jilbab bagi mereka? Wah, pada kutipan cerpen di atas terdapat nilai religius yang diambil. Nilai religius tersebut meliputi jilbab yang merupakan penutup aurat yang dipakai perempuan muslim untuk menutupi kepala dan leher sampai ke dada. Jadi nilai-nilai yang berkaitan dengan agama. Ini adalah contohnya yang beragama Islam. Bagaimana yang beragama Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, ya, itu bisa tergambar di dalam cerpen. Baik, nomor 4, nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai dalam cerpen yang berhubungan dengan adat istiadat, kebudayaan, serta kebiasaan suatu masyarakat. Biasanya nilai ini dapat diketahui dengan penggambaran adat istiadat, bahasa, dan gaya bicara tokoh yang mencerminkan bahasa tertentu dan kebiasaan yang berlaku pada tempat para tokoh. Nah, ini. Jadi, nilai budaya. Budaya apa? Kalau di Jawa Barat ada budaya Jaipong. Wah, kalau di Kalimantan Tengah, apa nilai budayanya? Apa nilai budaya di Kalimantan Tengah? Misalnya uh, budaya di Kalimantan Tengah ini ada budaya sangiang misalnya. Jadi kalau ada orang sakit itu didoakan. Ya, terutama ini berkaitan dengan agama-agama pada zaman dahulu. Ya. Ada sangiang itu adalah budaya. Ya. Ada tiwah itu adalah budaya untuk kita di Kalimantan Tengah ini. Itu bisa masuk di dalam cerpen. Maka itu disebut dengan nilai budaya. Nah, nomor 5 adalah nilai pendidikan atau edukatif. Nilai pendidikan atau edukatif adalah nilai dalam cerpen atau novel yang berhubungan dengan pengubahan tingkah laku dari baik ke buruk. Maaf, terbalik ini ya. Dari buruk ke baik. Ya, dari baik ke buruk atau pengajaran. Atau bisa juga berhubungan dengan sesuatu hal yang mempunyai latar belakang pendidikan atau pengajaran. Jadi isi cerpen itu mempunyai nilai pendidikan. Pendidikan itu biasanya hal-hal dari sifat buruk menjadi baik, ya, dari yang tidak sopan menjadi sopan, dari yang tidak hormat menjadi hormat. Itu bisa tertuang di dalam sebuah cerpen. Nah, nilai yang keenam adalah nilai etika. Ini hampir sama dengan nilai pendidikan tadi, hampir sama juga dengan nilai sosial. Nilai etika adalah nilai dalam cerpen yang berhubungan dengan sopan santun dalam aspek kehidupan. Nah, etika, sopan santun. Bagaimana kalau di dalam cerpen itu diceritakan adik kelas, komunikasi dengan kakak kelas, komunikasi anak dengan orang tua, dan sebagainya. Maka itu adalah nilai etika, ya, kesopanan. Yang ketujuh adalah nilai estetika. Nilai estetika ini adalah nilai keindahan, ya, berhubungan dengan keindahan baik dari segi bahasa, penyampaian cerita, pelukisan alam maupun keistimewaan tokoh dan juga lingkungan di sekitar tokoh. Nah, itu adalah nilai estetika. Jadi yang berkaitan dengan keindahan. Keindahan ini banyak contohnya.
keindahan tempat, keindahan pakaian dan sebagainya. Itu bisa dilukiskan dalam sebuah cerpen. Yang kedelapan adalah nilai politik. Apa itu? Yang berhubungan dengan usaha warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama, proses pelaksanaan kebijakan di masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan di berbagai tingkat dalam negara. Ya, nilai politik. Nah, jadi nilai-nilai politik, usaha-usaha seseorang untuk mempengaruhi orang lain, ya, untuk menuju kebaikan, itu bisa bernilai politik, itu bisa masuk di dalam sebuah cerpen. Ya. Kemudian yang nomor 9 adalah nilai patriotik, ya, atau perjuangan. Nilai patriotik adalah nilai dalam cerpen atau novel yang berhubungan dengan jiwa kepahlawanan atau suatu perjuangan. Jadi nilai-nilai perjuangan seseorang itu tidak harus pahlawan yang membela kemerdekaan, ya. Seseorang perjuangan untuk membela keluarganya, anak, istri, itu sudah termasuk nilai-nilai patriotik atau perjuangan. Bagaimana perjuangan seorang siswa? Seorang siswa yang rumahnya jauh, yang harus jalan kaki menuju sekolahnya, itu juga termasuk nilai-nilai perjuangan. Ini bisa Anda ambil, bisa dijadikan sebuah cerpen yang bagus. Nah, kemudian yang nomor 10 adalah nilai psikologi. Nilai psikologi adalah nilai dalam cerpen atau novel yang berhubungan dengan kondisi kejiwaan tokoh. Misalnya antisosial, depresi, keterbelakangan mental, shock, halusinasi, delusi, emosi yang berlebihan, gangguan kejiwaan, dan lain-lain. Nah, jadi kalau isinya ini sudah stres, ya, isinya ini sudah emosi, sudah shock, maka ini berkaitan dengan nilai psikologi, nilai kejiwaan dengan nilai kejiwaan seseorang. Yang nomor 11, nilai ekonomi. Nilai ekonomi adalah nilai dalam cerpen atau novel yang berhubungan dengan status kondisi ekonomi, ya, berkaitan dengan perdagangan atau permasalahan ekonomi dalam masyarakat. Nah, kaitannya bagaimana? Contohnya bagaimana? Nah, ini adalah contoh kata-katanya di dalam cerpen. Kalau ada, mengapa biarkan dirimu melarat hingga anak cucu pun teraniaya semua? Sedangkan harta bendamu kau biarkan orang lain mengambilnya untuk anak cucu mereka. Wah, ini berkaitan dengan kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi tentang kemelaratan seseorang. Kemelaratan atau kemiskinan seseorang. Kekayaan seseorang. Ini berarti nilai ekonomi. Orang yang sudah mapan hidupnya. Orang yang sudah sukses hidupnya. Nah, yang terakhir adalah nilai historis. Ya, nilai historis adalah nilai dalam cerpen atau novel yang berhubungan dengan hal-hal yang erat kaitannya dengan sejarah. Historis berkaitannya dengan sejarah. Nah, contoh novelnya apa? Kalau ada cerpen yang isinya tentang sejarah kemerdekaan misalnya, ya, maka itu pasti memiliki nilai historis. Jangankan mendengar nama Soekarno, Hatta, Syahrir, dan Tan Malaka, jangan pula menyebut peristiwa berdarah 30 September 1965 dan seterusnya. Jadi kutipan ini adalah kutipan yang berkaitan dengan nilai historis, nilai sejarah. Ya. Nah, itu yang sudah Bapak sampaikan materinya. Mudah-mudahan kalian mengerti. Jadi ada 12 nilai dalam cerpen. Ada 12 nilai yang terdapat di dalam cerpen, dari religius, dari sosial, dari estetika dan sebagainya, dan seterusnya sampai 12 ini. Ya, ingat tadi tugasnya atau kemampuan yang Bapak harapkan, semua siswa mampu menyebutkan 12 nilai yang terdapat dalam cerpen. Setelah mampu menyebutkan, diharapkan kalian bisa menjelaskan. Ya, jadi misalnya apa yang dimaksud dengan nilai ekonomi di dalam cerpen? Anda harus bisa menjelaskan. Selain bisa menjelaskan, Anda juga bisa menunjukkan kutipan-kutipan di dalam cerpen. Nah, kemudian yang ketiga, Anda diharapkan mampu menentukan, ya, mampu menentukan atau mampu menunjukkan jika Anda membaca sebuah cerpen itu termasuk nilai apa. Ya,
termasuk nilai apa. Nah, itu ya. Jadi demikian yang Bapak sampaikan mengenai nilai-nilai yang terdapat di dalam cerpen. Tolong nanti dipelajari, ya, dipahami kembali, ya, dibaca kembali, dimengerti, ya, sehingga Anda betul-betul memahami dengan materi ini dan tugas-tugasnya diselesaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semuanya sehat sehingga bisa mengikuti kegiatan dengan baik. Ingat, sekarang pada zaman sedang dilanda COVID-19, ya, tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, selalu menggunakan sabun, kemudian olahraga yang teratur dan menjaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Salam supel.